Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada dalam posisi weekend tanggal 18 Agustus 2024 di hari Minggu. Teman-teman akan ada beberapa rilis data yang sangat penting untuk minggu ini ya untuk pasar. Jadi akan ada data terkait dengan US Lending Index di perdagangan hari Senin dan juga ada salah satu anggota dari FOMC yaitu Fed Waller yang akan speech. Lalu untuk perdagangan di tanggal 20 hari Selasa akan ada rilis data dari CPI and Core CPI Inflation untuk Uni Eropa. Data ini bakalan memberikan kita informasi terkait dengan kondisi inflasi yang ada di Uni Eropa. Lalu di hari Rabu akan ada data Fed Vice Chair Supervision Bar yang akan speech. Lalu ada crude oil inventory juga. Dari Indonesia akan ada keputusan terkait dengan suku bunga Bank Sentral Indonesia atau BI. Lalu dari hari Kamis ini event yang sangat-sangat penting. Akan ada FOMC meeting minutes di jam 1 dini hari. Ya, di hari Kamis waspada, kemudian akan dilanjutkan dengan rilis data terkait dengan jobless claim, lalu juga ada Jackson Hole Symposium. Jadi Jackson Hole ini bakalan penting banget karena kalau kita lihat dari kurang lebih 6 bulan yang lalu juga Fed melakukan meeting ya Jackson Hole lagi dan ini menyangkut terkait dengan prospek seperti apa sih perekonomian ke depannya. Jadi bakalan sangat-sangat dinantikan. Mungkin saja bisa menimbulkan impact yang volatile. Nah, terus di hari Jumat akan ada data terkait dengan Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech. Lalu ada beberapa data lain terkait dengan housing. Jadi hari Kamis dan Jumat minggu ini bakalan sangat-sangat volatile untuk pasar. Ya, jadi waspada bagi teman-teman yang trading. Gitu. Jadi Jackson Hole ini kalau kita lihat dari data ini ya akan diadakan sampai 3 hari. Dari hari Kamis itu jam 7 malam, dari hari Jumatnya akan ada jam 7 malam, hari Sabtu masih akan lanjut jam 7 malam. Jackson Hole, oke. Oke, jadi minggu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, teman. Oke, sebelum lanjut ke informasinya, di sini aku mau forward satu campaign datangnya dari toko kripto. Jadi toko kripto ngadain toko kripto launch drop untuk TON token. Jadi gimana cara berpartisipasinya? Jadi TON token kan baru saja listing di toko kripto ya. Dan teman-teman sudah bisa untuk hold token ini. Token yang lumayan fenomenal dan menjadi salah satu rising star di tahun ini, teman-teman. Dimana TON sudah mencapai peringkat 9 di CMC ya. Jadi bisa dibilang salah satu project dengan market kapitalisasi yang sangat besar. Jadi periode campaign dari toko kripto yaitu toko kripto launch drop itu akan berlangsung dari 16 Agustus sampai 27 Agustus 2024. Syaratnya, teman-teman yang pengen ikutan wajib untuk register user ID kalian di toko kripto. Kalau sudah punya, langsung register di form yang aku sertakan di kolom deskripsi. Kalau belum punya aplikasi toko kripto, teman-teman bisa download dan lakukan KYC. Link pendaftarannya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Lalu, teman-teman bisa hold token TKO dan juga TON sebanyak-banyaknya. Itu pastikan teman-teman punya minimal 10 TKO dan jumlah ton maksimal yang bisa teman-teman pegang yaitu sekitar 10.000 token ton. Nah, selama periode ini tidak boleh melakukan withdrawal sama sekali untuk token TKO dan juga ton biar mekanisme perhitungannya clear, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari campaign ini sebenarnya cukup mudah ya, kita cukup hold aja aset yang kita punya ya sampai periode campaignnya berakhir yaitu di tanggal 27 Agustus. Jadi misalkan teman-teman buy sekarang, hold sampai 27 Agustus, nanti teman-teman akan langsung dikalkulasikan berapa jumlah ton dan juga TKO yang teman-teman hold tersebut.
Gitu. Pengumuman pemenangnya akan langsung diinformasikan tanggal 29 Agustus di sosial medianya toko kripto dan akan mulai didistribusikan tanggal 6 September 2024 berdasarkan dengan rate atau harga dari token TON ya di H-1. Itu jadi bisa dibilang campaign ini menarik banget, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya TKO atau toko kripto, teman-teman bisa langsung input user ID kalian di sini. Contohnya aku nih, user ID-nya gampang 252627. Langsung teman-teman kirimkan dan teman-teman sudah bisa berpartisipasi dari campaign ini. Jadi sangat-sangat mudah ya. Lalu dari kondisi inflow and outflow dari pasar kripto per 16 Agustus kemarin, dilihat dari datanya ada sedikit inflow yang menyebabkan beberapa hedge fund ini mengalami arus masuk dari BlackRock, Fidelity, ARK Invest, dan juga Bitwise. Sementara dari Grayscale masih dalam proses arus keluar. Jika kita melihat dari kondisi pasar Bitcoin sendiri, ya ini kondisinya masih cenderung dalam tekanan sebenarnya, teman-teman. Bitcoin masih berada di kisaran level 59.000 dengan posisi inflow yang sangat-sangat kecil. Ya, itu kemudian beberapa berita dari market altcoin ya, kayak ARB atau Arbitrum dikabarkan baru aja mengumumkan sebuah proposal baru dari DAO mereka. Kenapa? Karena dilihat dari beberapa data yang mana menunjukkan bahwa ternyata Arbitrum ini makin lama makin struggling, makin turun lah kalau kita lihat. Jadi ini poin pentingnya teman-teman. Hanya sekitar 10% dari pasokan ARB yang beredar dan digunakan secara aktif dalam governance mereka. Terus juga ada partisipasi dari pemilih DAO yang terus mengalami penurunan. Jadi dilihat dari data ini memang dari bulan ke bulan ya itu use case atau kegunaan dari Arbitrum yang dilakukan oleh para voter itu terus mengalami penurunan. Mungkin karena impact daripada penurunan dari pasar ya. Jadi penggunaan ARB ini makin lama makin turun dan mereka mencoba untuk membuka diri untuk mekanisme ARB staking-nya bakalan ditingkatkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari pembaruan yang akan mereka lakukan, kami mengusulkan untuk membuka kunci utilitas dari ARB dan juga meningkatkan tata kelola serta keamanan protokol Arbitrum dengan menerapkan staking ARB tanpa mengaktifkan distribusi biaya kepada para pemegang token. Melalui staking ARB, pemegang token dapat mendelegasikan kepada peserta tata kelola yang aktif. Dan ini bisa mempengaruhi nilai ya. Proposal ini juga akan menerapkan token ARB yang dapat ditukarkan, termasuk juga token-token ST ARB melalui protokol tali yang juga memungkinkan imbalan di masa depan. Jadi intinya mereka akan membuat semacam mekanisme supaya lebih banyak orang yang melakukan staking dan juga hold ARB. Gitu. Mungkin yield-nya yang bakalan ditingkatin sehingga menarik lebih banyak investor ya untuk masuk. Dan kalau kita lihat dari voting ini per 16 Agustus kemarin sudah selesai dan 91% dari responden setuju. Itu jadi akan ada perubahan mekanisme dari staking ARB. Semoga bisa memberikan impact terhadap harganya. Kemudian juga ada berita dari Optimism. Jadi Optimism sedang membangun sistem interoperabilitas asli untuk lapisan layer kedua mereka. Jadi belakangan Optimism juga bisa dibilang cukup aktif dalam pengembangan dan juga mengembangkan ya rantai layer kedua mereka yang ada dalam ekosistem ini. Dan ini menyangkut dengan kompatibel mereka dengan beberapa layer kedua lain seperti ada OP Mainnet, ada Zora, ada Base dan juga proyek yang lain. Ini melibatkan protokol penyimpanan pesan, standar token yang universal dan juga sistem anti kesalahan untuk transfer data yang aman. Jadi ya mereka mencoba untuk meningkatkan ekosistem dari layer kedua. Selain itu juga ada berita terkait dengan Floki Inu yang menjadi salah satu partnership sponsor dengan salah satu klub ya, Nottingham Forest. Ini adalah klub dari EPL
atau English Premier League, salah satu klub sepak bola yang legend ya di Liga Inggris, teman-teman. Jadi ya nggak tahu sih apakah ini bakalan memberikan impact terhadap harga dari Floki, karena kalau kita lihat Floki ini juga lumayan aktif menjadi sponsorship di beberapa produk dan juga beberapa sport olahraga, teman-teman. Nah, lalu gimana nih untuk pergerakan dari pasar? Kalau kita perhatikan dari pasar Bitcoin, overall sih masih sideways. Bitcoin masih belum terlalu banyak gerak, teman-teman. Pergerakannya diiringi dengan volume perdagangan yang cenderung rendah, serta smart money yang kosong di market. Di sini kita bisa melihat kalau smart money pun masih belum terlalu interest untuk menggerakkan harga dari Bitcoin dan kripto yang lain. Bukan berarti mereka tidak mungkin untuk melakukan akumulasi ya, cuma untuk digerakkannya pasar itu belum, teman-teman. Pasar dibiarkan seperti mekanisme seperti ini, di mana mungkin banyak orang yang merasa lesu melihat market ya. Namun biasanya di fase-fase seperti ini, fase-fase tenang seperti ini, itu adalah fase para whales untuk melakukan akumulasi. Mungkin nggak semua, mungkin hanya beberapa. Namun, di fase yang tenang seperti ini memberikan impact kestabilan harga, sehingga mereka bisa cicil-cicil untuk melakukan akumulasi. Seperti itu. Kalau marketnya lagi naik, biasanya para whales distribusi barang. Jadi, kalau market tidak bergairah ya, biasanya itu adalah momen-momen di mana banyak retail yang sudah mulai putus asa terhadap pasar. Itu. Kalau biasanya sudah banyak yang putus asa, biasanya whales akan pintar mencuri kesempatan. Kalau kita lihat dari peluang kita untuk closing time frame weekly di minggu ini, nampaknya bakalan cukup ambigu karena memang belum memberikan indikasi yang begitu strong. Bitcoin di bulan Agustus ini memang rada-rada kurang bergairah, teman-teman. Pergerakannya tidak jauh-jauh dari level 56 ribuan sampai dengan 61 ribu. Masih tektokan di level tersebut. Dan proses konsolidasi ini mungkin masih akan membutuhkan waktu. Tapi kalau dari saya pribadi, meskipun market cukup lesu, ya tetap masih melihat momentum di tahun ini market akan kembali bagus, teman-teman. Apalagi ada narasi terkait dengan pemangkasan suku bunga. Mungkin kita akan dapat sebuah kode-kode keras dari Jerome Powell di pertemuan ini ya, dari dari Jackson Hole ini bakalan ada kode-kode yang akan disampaikan. Jadi penting banget untuk menyambut bulan depan di bulan September tanggal 19 terkait dengan keputusan pemangkasan suku bunga. Jadi sangat-sangat dinantikan. Oke, karena pergerakan Bitcoin juga nggak terlalu gimana-gimana, video ini sekian aja teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.